Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Cukuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai uh, pembentukan sentence ya menggunakan grammar. Jadi contohnya kalau kita membuat sentence I want to eat itu kan secara grammar benar ya. Tapi misalkan I eat want to, nah itu kan nggak benar. Urutannya itu salah. Jadi gunanya VTRB algorithm ini memastikan bahwa grammar suatu sentence itu correct. Nah, kegunaannya apa? Contohnya kayak ChatGPT. ChatGPT itu kan kalau kita baca itu secara grammar dia benar ya. Apapun misalkan jawabannya ngawur ya. Contohnya ChatGPT 1 tambah 1 berapa? Bisa jadi ChatGPT bilang 5 gitu kan. Kayak, oh, if you want to add 1 plus 1, then the result is misalkan 5. Secara meaning salah ya. 1 tambah 1 bukan 5. Tapi secara grammar dia pasti benar. Karena dia dilatih dengan algoritma yang bagus untuk membuat grammarnya terstruktur dengan baik. Nah, ini salah satu contoh algoritma yang bisa digunakan, yaitu VTRB. Tapi VTRB ini NLP jenis lama ya, jadi mungkin nggak dipakai pada ChatGPT atau model-model yang sekarang. Tapi kita belajar ini biar kita tahu salah satu jenis membangun grammar dengan algoritma zaman dahulu. Jadi di sini kita daripada bikin rumusnya, kayak daripada nunjukin rumusnya, kita langsung ke contoh biar lebih paham. Kayak Janet will back the bill. Nah, ini ada beberapa jenis grammar, kayak proper noun. Ini adalah nama-nama spesifik, contohnya kayak Janet, Ronaldo, Messi, kemudian kayak misalkan merek ya, kayak saya jangan menyebut merek lah. Misalkan kayak ini aja, perusahaan kayak Google, Microsoft, itu kan suatu kata benda yang spesifik. Nggak ada Microsoft lain di dunia ini, cuma hanya satu kan, kayak gitu. Ya Janet mungkin ada Janet lain di dunia ini, tapi dia maksudnya Janet yang mana? Dia spesifik. Kalau kita katakan cat, itu kan kucing, kucing itu nggak spesifik, karena itu adalah jenis ya, jenis hewan. Makanya kalau cat itu masuknya ke NN, noun. Kalau yang spesifik tadi ada di proper noun di atas ini. Kemudian MD ini model kayak will, would, kayak gitu. Kemudian ini verb dasar, VP. Jadi kalau misalkan udah tambahan ing, kayak apa namanya ya, run jadi running. Nah, running itu bukan VP. Kalau run itu masuk ke VP. Kalau running udah masuk ke gerund mungkin. Kalau di ini ya grammar ya. Kemudian JJ ini adalah adjektif, kemudian RP ini adalah adverb, dan DT itu adalah determiner. Determiner itu kayak the gitu ya. Kemudian kita melihat perkalian di sini, yaitu perkalian antara dua conditional probability. Pertama, peluang Janet adalah suatu proper noun, itu berapa? Nah, kalau yang lain, kalau teman-teman lihat, ini akan nilainya 0 semua. Kenapa 0 semua nilainya? Karena Janet itu jelas bukan modal. Janet itu bukan kata kerja, Janet itu bukan kata sifat, dan sebagainya. Janet itu adalah noun. Yang paling mungkin adalah ya ini, noun, NN ini. Tapi dia bukan juga sebenarnya, karena Janet itu bukan suatu spesies, bukan suatu penyebutan umum ya. Tapi dia itu adalah suatu proper noun. Jadi nanti yang nilainya ada itu cuma di atas ini. Jadi peluang Janet suatu proper noun, dan peluang proper noun itu berada di awal kalimat. Jadi kan bisa kayak misalkan cantik itu relatif. Cantik itu kan sebenarnya dia adalah kata sifat ya. Dia bisa di awal kalimat juga, tapi mungkin akan lebih jarang dibandingkan nama-nama orang gitu kan. Kayak misalkan Doni makan apa, si Randy belajar ini. Jadi biasanya memang subjek-subjek kayak proper noun atau noun itu peluangnya lebih besar berada di awal kalimat. Kayak gitu. Kalau verb juga bisa di awal kalimat, tapi biasanya terbatas pada kata perintah kayak jalankan mobil ini dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat untuk Janet, jika dia itu modal, kemudian jika modal itu berada di awal. Nah, ini biasanya kalimat tanya ya, kalau modal di awal. Kalimat kayak contohnya kayak ini, will you marry me, will you play in Madrid, gitu-gitulah. Jadi lebih banyak sebenarnya proper noun. Nah, kalau kita lihat peluangnya, nah ini ada ya, modal itu tetap ada, jadi modal tetap bisa di awal kalimat, tapi 0 untuk yang peluang Janet adalah suatu modal. Nah, Janet sebagai proper noun ini ada peluangnya. Setelah kita hitung, ternyata memang Janet itu hanya bisa dikategorikan sebagai proper noun. Kemudian will. Nah, will ini itu apa nih? Sama perhitungannya, tapi ini lebih kompleks ya, karena ada pendahulunya banyak. Maksudnya gimana? Contohnya gini, will. Will itu kan berarti kan akan ya, akan. Akan ini termasuk proper noun atau enggak? Kalau enggak berarti nanti probabilitasnya 0. Kalau iya, probabilitasnya berapa? Enggak tahu nanti perhitungannya gimana. Apakah 0,01, 0,02, tergantung ya. Seberapa sering mereka muncul.
kemudian dikalikan dengan proper noun sebelumnya ini. Nah, contohnya proper noun sebelumnya proper noun itu berapa? Contohnya siapa ya? Ronaldo Messi. Contohnya kalimatnya gini, Ronaldo Messi tidak pernah bermain bersama. Berarti kan proper noun diikuti proper noun. Nah, kayak gitu itu pulangnya berapa. Kemudian kalau ini proper noun, sebelumnya adalah MD, modal. Contohnya apa ya? Will Ronaldo play to Real Madrid? Ya gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian proper noun sebelumnya adalah verb. Nah, kayak gitu terus jadi dicobakan satu-satu. Jadi kalau kalian punya grammarnya Lukas ini, nanti ininya kombinasinya jadi banyak ya. Nah, kemudian misalkan ini, di sini kan berarti kan will sebagai proper noun, peluangnya berapa, dan proper noun sebelumnya proper noun itu berapa, dan proper noun itu sebelumnya Janet berapa. Jadi, misalkan tadi ya, si proper noun ini punya Janet ya. Jadi, Janet itu sebagai proper noun itu ada probabilitasnya di sini. Kayak gitu. Jadi, seperti itu nanti kita hitung. Nah, ini 0 ya, karena memang will itu bukan proper noun, jadi will itu memang modal, jadi di sini dia 0. Sedangkan di sini dia ada nilainya dan seterusnya. Jadi seperti itu nanti dihitung semuanya. Nanti kita merujuk ke sini. Kenapa ke sini? Karena yang lain 0. Jadi sebelumnya ini T Janetnya adalah proper noun semua ini. Karena ngapain kita ngitung kalau sebelumnya itu 0 gitu. Kemudian back ya. Ini misalkan mengembalikan. Nah, kayak back sebelumnya verb ya, ini. Back itu sebuah verb ya. Jadi, apakah back itu sebuah kata dasar dari kata kerja? Kalau iya, nanti peluangnya berapa? Nah, ini 0 dan 0. Kenapa? Karena back itu jelas bukan proper noun dan back itu juga bukan will gitu ya. Bukan modal. Jadi 0 mereka. Kemudian dikalikan dengan verb ini sebelumnya they will. Nah, they will-nya ini bisa jadi proper noun, modal, verb, dan seterusnya. Kalau kita lihat, ini kalau MD, maksudnya kalau misalkan back, itu adalah suatu verb dasar, kata kerja dasar. Dan kata kerja dasar sebelumnya itu adalah modal, dan modal itu sebelumnya will. Nah, itu nilainya sekian. Kalau misalkan back itu adalah verb dasar, dan verb dasar itu sebelumnya verb dasar lagi, nih ya, VB, dan verb dasar itu sebelumnya adalah will. Nah, ini probabilitasnya sekian. Nanti dicari paling tinggi. Nah, paling tinggi itu kan ini kan, yang MD ini ya. Ini kalau teman-teman lihat ini kan 1,6, tapi di belakang nolnya itu ada 11. Jadi 0,00000 sampai 11 kali baru 16 gitu. Nah, ini sama 0 sampai 000 sampai 19 kali baru 75 gitu. Jadi kan pasti karena ini pecahan ya. Nah, jadi paling besar ya yang paling kecil. Ininya E-nya berapa gitu, E11 ini. Nah, jadi seperti itu. Berarti ini karena paling mungkin adalah MD, jadi dia akan panahnya menuju ke MD, bukan ke verb atau ke NN. Jadi si back ini memang kata kerja, verb ya. Tapi dia itu sebelumnya adalah will. Will-nya itu seharusnya adalah suatu MD, bukan will-nya sebagai verb atau will-nya sebagai NN. Kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini sama semua ya. Nanti dihitung yang back itu sebagai adjektif, back itu sebagai noun. Nah, ini ternyata ada nilainya semua kecuali back itu sebagai determiner. Nggak mungkin katanya si grammar ini. Nah, kemudian dihitung juga seterusnya sampai selesai. Ya, sampai selesai. Perhitungannya kan sama. Jadi kayak misalkan kalau will itu kan sebelumnya cuma Janet. Jadi dia menghitung peluang will adalah suatu MD, modal sebelumnya adalah suatu proper noun adalah Janet. Nah, kalau back itu cuma ngitung sampai will, dia nggak ngitung sampai Janet karena kayak Markov itu kan dia memperhitungkan hanya yang main satunya ya. Jadi back adalah suatu verb dasar ya. Verb dasar merupakan sebelumnya adalah miliknya will, misalkan MD gitu kan. Dan MD dan will itu berapa. Jadi kita nggak ngitung tentang Janet lagi di sini. Karena Janet itu sebenarnya sudah tercover oleh si will kan. Jadi kita nggak ngitung sampai ke belakang. Jadi perkaliannya kayak back VB T will Janet gitu kan, nggak sampai Janet. Itu sama yang the dihitung, kemudian bill dihitung. Nah, terus setelah bill selesai, ini ada dua kemungkinan ternyata. Bill itu bisa jadi suatu verb dasar ya, atau bill itu sebagai noun, kata benda, singular boleh, plural boleh. Ini kebetulan singular. Nah, kemudian dua
15 berarti kan 0,00 sampai 15 kali baru 2. Ini 0,00 sampai 20 kali baru 1. Jadi kan gedean ini ya. Maka dia dipilih. Nah, dia merujuk kemana? Ke sini. Berarti Bill itu adalah suatu noun, kemudian the itu adalah determiner, kemudian kita lihat paling besar di sini adalah ini ya, yang VB. VB. Jadi back itu adalah verb dasar, kemudian di sini merujuk ke panahnya ke sini semua, berarti will itu adalah modal, dan ini juga panahnya ke sini sih will ini ya. Dari si kotak ini ke sini, jadi Janet itu adalah proper noun. Jadi kayak gini. Inilah adalah hasil akhirnya. Jadi Janet itu adalah proper noun, will itu adalah MD, back itu adalah verb, the itu adalah determiner, bill adalah noun. Jadi terbentuk ya seperti itu. Nah, terus gimana kalau misalkan kalimatnya diacak? Contohnya kayak back will Janet the bill. Nah, itu kan nggak tersusun ya. Jadi nanti peluangnya akan 0-0 semua karena misalkan back suatu verb gitu kan. Tapi verb itu nggak bisa misalkan di awal kalimat. Nah, nanti intinya adalah ketika kalimatnya diacak, nanti akan menjadi 0-0-0 gitu. Karena peluangnya tidak beraturan, tidak ada struktur grammar yang seperti itu. Makanya ini fitur B algorithm itu bisa digunakan untuk ini sebenarnya. Pertama, untuk melabelin setiap kata itu dia termasuk kategorinya apa ya, grammarnya. Kemudian yang kedua, ngecek apakah kalimat ini make sense atau enggak secara grammar. Seperti yang saya bilang ya, make sense secara grammar tidak tentu meaningful. Kayak the ChatGPT tadi yang mengatakan the result of the 1 plus 1 is 5. Ya, 1 plus 1 bukan 5, tapi secara grammar dia benar jawabannya gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. Nanti kita bahas lain-lain lagi ya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.